Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afia Al-Munawwarah, NIM 220903500070 dari kelas manajemen J nomor urut 07. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester akuntansi manajerial. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait variable costing, laporan tersegmentasi, dan analisis impas menggunakan teknik aljabar. Baik, untuk materi yang pertama yaitu variable costing. Nah, pengertian variable costing adalah metode penentuan harga pokok yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Artinya hanya biaya-biaya produksi yang variabel yang dimasukkan ke dalam harga pokok produk. Nah, variable costing itu kadangkala disebut sebagai direct costing atau penentuan biaya pokok langsung. Ada juga salah satu istilah yang lain yaitu marginal costing atau sama juga artinya penentuan biaya pokok marginal. Nah, dalam pendekatan ini, semua biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead itu diperhitungkan sebagai harga pokok produk tanpa memperhatikan perilakunya. Selanjutnya yaitu metode variable costing. Nah, metode variable costing merupakan alternatif untuk menghitung harga pokok produksi di samping metode full costing yang diterima secara umum. Artinya, metode variable costing inilah yang merupakan jalan alternatif dalam menghitung harga pokok produksi di samping metode full costing yang diterima secara umum. Nah, adapun langkah-langkah dalam penentuan biaya pokok variabel itu ada 3. Yang pertama adalah semua biaya pabrikasi, penjualan, dan administratif itu secara cermat digunakan untuk menentukan yang mana berperlakuan variabel dan yang mana yang berperlakuan tetap. Artinya disinilah kita dapat memisahkan antara biaya variabel dengan biaya tetap. Nah, kemudian yang kedua yaitu biaya produksi. Dengan cara biaya produksi variabel bahan baku itu secara langsung, artinya tenaga kerja langsung atau overhead variabel pabrik pada variabel itu dibebankan sebagai biaya produk. Nah, kemudian yang ketiga itu semua biaya overhead pabrikasi serta beban penjualan dan administrasi itu diperlakukan sebagai biaya periode dan dibebankan ke laporan laba rugi pada saat diperluas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis variable costing. Nah, jenis variable costing itu ada 2. Yang pertama adalah direct costing. Nah, direct costing merupakan biaya yang terjadi di mana penyebab salah satu-satunya karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Artinya, munculnya direct costing ini karena ada sesuatu yang harus untuk dibiayai. Nah, dalam kaitannya ini itu biaya produk biaya langsung di mana terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang kedua yaitu marginal costing, di mana marginal costing itu merupakan kenaikan atau penurunan biaya sebagai hasil yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan material. Nah, pokok materi yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu terkait kelebihan dan kelemahan dari variable costing. Nah, yang pertama adalah kelebihan dari variable costing. Ada 3 yaitu informasi pengambilan keputusan. Artinya, variable costing itu dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, informasi apa saja itu? Informasi terkait laba bersih, informasi terkait kontribusi margin dari setiap unit produk, dan produk mana yang harus diprioritaskan. Artinya, variable costing ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Karena dengan adanya ketika informasi yang disampaikan ini, maka akan membuat kita lebih teliti dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian adalah relevansi biaya. Artinya adalah melalui variable costing kita dapat memperoleh informasi yang lebih relevan karena hanya biaya yang berubah saja sehubungan dengan volume produksi yang masuk dalam variable costing. Artinya ketika kita ingin menentukan biaya, maka
biaya yang ditetapkan itu akan jauh lebih tepat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan analisis break even, di mana ketika kita sudah penentuan biaya itu sudah tepat, maka dalam menghitung titik impasnya juga akan lebih mudah karena adanya variable costing ini. Ada kelemahan dari variable costing yaitu ignores fixed cost, di mana tidak menghitung biaya tetap, artinya hanya biaya variabel yang dihitung, sehingga memunculkan suatu kesalahan. Dan kemudian yang kedua yaitu kompleksitas penetapan harga pokok. Nah, dalam memperhitungkan harga itu tidak cukup untuk menutupi semua biaya produksi. Artinya dalam penentuan harga itu kadangkala itu penentuan harganya itu salah, sehingga harga yang telah ditentukan itu tidak mencukupi biaya semua biaya produksi yang telah dilakukan. Kemudian ada kritik dari perspektif akuntansi keuangan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu terkait laporan tersegmentasi. Nah, laporan tersegmentasi adalah laporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau kegiatan atau unit-unit lainnya dalam suatu organisasi. Artinya, ketika ada kontribusi laba, ketika ada aktivitas-aktivitas atau unit-unit apapun itu, maka akan dilaporkan di laporan tersegmentasi. Nah, di laporan tersegmentasi ini ada 3 poin penting yang sangat diperlukan dalam menyusun laporan tersegmentasi. Yang pertama adalah menilai kinerja segmen. Kita harus menilai terlebih dahulu bagaimana kinerja ketika adanya suatu kontribusi laba misal atau aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua yaitu menilai produktivitas dan profitabilitas segmen. Artinya kita terlebih dahulu itu menilai nilai produktivitasnya dan nilai profitabilitas yang terjadi dalam suatu organisasi, baik itu terkait kontribusi laba yang tadi atau aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu membuat keputusan. Nah, membuat keputusan atau mempertahankan segmen. Nah, sebelum kita membuat laporan ini, maka kita terlebih dahulu untuk membuat keputusan. Apakah kita akan menutup organisasi ini misalnya ketika ada masalah, atau kita mempertahankan? Maka terlebih dahulu kita membuat keputusan. Nah, agar penyajian laporan tersegmentasi lebih informatif atau lebih jelas, maka laporan laba rugi juga sebaiknya itu disiapkan. Kita terlebih dahulu juga menyiapkan terkait laporan laba rugi supaya laporan tersegmentasi yang kita buat itu lebih jelas, lebih akurat. Maka adapun karakteristik yang digunakan ketika kita ingin menyiapkan laporan laba rugi itu dengan menggunakan pendekatan variable costing. Karakteristiknya ada 3. Yang pertama adalah biaya pokok penjualannya itu hanya terdiri dari biaya produksi variabel saja. Artinya ketika kita ingin menyusun laporan laba rugi, hanya biaya pokok penjualannya yang terdiri dari biaya produksi variabel. Kemudian yang kedua, biaya variabel dan biaya tetap itu disajikan dalam berbagai bagian yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dihitung margin kontribusi yang berupa selisih antara penjualan dengan biaya variabel. Nah, di situ kita hitung biaya margin kontribusinya, atau kita bandingkan antara biaya produksinya dengan biaya penjualannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh mengenai analisis impas menggunakan teknik aljabar. Nah, saya sudah menyiapkan satu contoh soal di mana soalnya itu diketahui di PT Berjaya produk yang dipasarkan mencapai harga jual per unit sebesar Rp10.000. Nah, untuk biaya variabel per unit sebesar Rp5.000. Sedangkan untuk biaya tetap total per tahun itu sebesar Rp100.000. Maka ditanyakan di sini berapa impas di PT Berjaya. Nah, sebelum kita mencari nilai impasnya, terlebih dahulu kita tulis apa-apa saja yang diketahui dalam pernyataan atau soal ini, yaitu tadi adalah diketahui harga jual per unit tadi di sini 10.000. Nah, biasa disimbolkan P. Kemudian biaya variabel per unit itu sebesar 5.000, simbolnya B. Kemudian biaya tetap total itu sebesar Rp100.000, simbolnya adalah A. Nah,
dapat kita ketahui juga bahwa ketika kita ingin mencari nilai impas dalam rupiah itu kita dapat menggunakan rumus impas sama dengan A, di mana A adalah biaya tetap total, dibagi 1 dikurang B. B adalah biaya variabel per unit, kemudian dibagi P, itu harga jual per unit. Namun terlebih dahulu yang kita selesaikan adalah 1 dikurang B per P. Nah, kita masukkan angkanya. Tadi nilai A adalah 100.000, kemudian dibagi 1 dikurang 5.000 per 10.000. Nah, kita operasikan dulu 1 dikurang 5.000 per 10.000. Nah, hasil yang diperoleh adalah 0,5. Maka kita dapat menulis 100.000 dibagi 0,5 itu hasilnya 200.000. Kemudian selanjutnya kita itu mencari impas dalam satuan unit. Nah, rumus yang bisa digunakan adalah impas sama dengan A dibagi P kurang B. Tadi A adalah biaya tetap total, kemudian P adalah harga jual per unit, kemudian B adalah biaya variabel per unit. Nah, kita masukkan angkanya. Nilai A adalah 100.000, jadi 100.000 dibagi 10.000 dikurang 5.000. Hasil yang diperoleh adalah 100.000, maksud kami adalah 100.000 dibagi 5.000. Nah, hasil yang diperoleh adalah 20 unit. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan apabila perusahaan PT Berjaya ingin memperoleh impas, maka jumlah atau produk yang harus dijual itu sebanyak 20 unit atau setara dengan Rp200.000. Seperti itu. Baik, demikian apa yang bisa saya jelaskan terkait materi variable costing, laporan tersegmentasi, dan analisis impas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.